Halo millennials, kalau dengar kasus korupsi langsung ingat siapa nih? Pasti langsung ingat nama Pak Setia Novanto yang kasus awal EKTP dulu nggak sih? Itu kasus dulu banget. Kalau sekarang yang lagi rame ada kasus pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo yang dilakukan oleh ex-ketua KPK Firly Bahuri. Dan Firly Bahuri terancam hukuman maksimal berupa pidana penjara seumur hidup. Kasus ini masih dalam proses oleh pihak berwajib, yang pasti harus dikawal sampai tuntas sampai pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Bicara tentang perkoruptoran di Indonesia, sebenarnya banyak banget kasusnya. Tapi di video ini, putaran kedua akan merangkum 3 kasus korupsi dengan kerugian terbesar di Indonesia. 3 kasus yang sempat hangat dan menjadi perbincangan di seluruh saluran berita di Indonesia, apa aja? Sebelum dimulai, coba klik subscribe dan like dulu. Let's go. Kasus pertama. Kasus penyerobotan lahan negara untuk kelapa sawit. Kasus yang satu ini memiliki catatan kerugian negara terbesar yang terjadi di sektor kehutanan. Kasus ini melibatkan penyerobotan lahan negara untuk perkebunan kelapa sawit seluas 37.095 hektar di Kabupaten Indragiri, Hulu, Riau. Yang menjadi permasalahannya, ternyata lahan ini digarap tanpa izin oleh grup Duta Palma dari tahun 2003 sampai 2022. Kerugian negara pada kasus ini mencapai 104,1 triliun rupiah. Dan menurut hasil pemeriksaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, kerugian keuangan negara senilai 4,9 triliun rupiah dan kerugian perekonomian negara sebanyak 99,2 triliun rupiah. Surya Darmadi selaku pemilik grup Duta Palma divonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan vonisnya yang berupa pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah, 6 bulan subsidi. Lalu, pidana tambahan yang dikenakan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 2,2 triliun rupiah dan pembayaran kerugian perekonomian negara sebesar 39 triliun rupiah. Kasus kedua. Pengolahan kondensat ilegal di kilang minyak di Tuban, Jawa Timur. Kasus kedua terjadi di sektor minyak dan gas. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai 2,7 miliar US dollar atau setara 35 triliun rupiah. Dan mereka yang dihukum dalam kasus ini antara lain mantan Kepala Badan Pelaksana Migas Bapak Raden Priyono, lalu mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran Badan Pelaksana Migas Bapak Joko Harsono, dan mantan Direktur Utama PT Trans-Pasifik Petrochemical Indonesia yaitu Bapak Honggo Wendratno. Kasus ini berakhir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah menetapkan Honggo dengan pidana penjara selama 16 tahun dan denda 1 miliar rupiah, subsidi 6 bulan kurungan, serta pembayaran ganti rugi kepada negara sebesar 97 miliar rupiah. Lalu, Raden Priyono dan Joko Harsono divonis pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 200 juta rupiah, subsidi 2 bulan kurungan. Kasus ketiga. Pengelolaan dana pensiun di PT Asabri. Kasus korupsi yang ketiga terjadi di sektor finansial, yaitu kasus penyimpangan dana investasi PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang merugikan negara sebesar 22,78 triliun rupiah. Nilai kerugian ini muncul karena penyimpangan atau perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri secara tidak sesuai ketentuan antara 2012 hingga 2019 menurut Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Mereka yang terjerat pada kasus ini yaitu kakak beradik Beni Cokro-Saputro selaku komisaris PT Hansen Internasional dan Teddy Cokro-Saputro selaku pemilik PT Hokindo Media Tama. Sebelum terjerat kasus ini, Beni sempat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya sehingga Pengadilan Tipikor Jakarta menihilkan vonisnya pada kasus ini. Sementara itu, Teddy divonis hukuman pidana penjara selama 17 tahun dan denda sebesar 750 juta rupiah, subsidi 6 bulan kurungan oleh Mahkamah Agung. Dan itu dia 3 kasus korupsi dengan kerugian terbesar di Indonesia. Awasi dan laporkan setiap tindakan yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi.
Buat kamu yang lagi nonton video ini dan lagi korupsi, semoga ketangkep sama KPK atau ketua organisasi kamu. Terima kasih sudah menonton, dadah!